Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sukses mulia, apa kabarnya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Senang sekali Econom My Life bisa menjumpai kalian via video ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita lalui untuk menggali ilmu ekonomi mendapatkan berkah dan titipan ilmu yang lebih banyak dari Allah. Amin. Oke, apa ya yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Kita akan coba untuk mempelajari tentang double entry. Simak ya. Dalam sistem double entry, kita mengenal istilah debit sama dengan kredit, ya. Dengan kondisi bahwa debit ini merupakan aktiva dan kredit merupakan pasiva. Atau dari kata lainnya, aktiva ini merupakan assets, ya, sama dengan liability plus equity. Apa maksudnya? Assets merupakan harta bisnis, di mana harta bisnis ini merupakan bagian yang harus sama dengan nilai utang yang dimiliki ketika bisnis itu kita berhutang dan nilai modal yang kita miliki ketika kita memiliki modal sendiri. Jika memang kita dalam mendirikan bisnis tidak berhutang, maka liability-nya bisa kita hapus sehingga harta sama dengan modal. Atau dengan kata lain, jika kita memiliki utang, maka utangnya harus disimpan di depan. Jadi harta sama dengan utang ditambah modal. Tidak menjadi harta sama dengan modal ditambah hutang. Kenapa hutang harus disimpan di depan? Karena sebagai tanda bahwa utang ini merupakan kewajiban kita yang harus suatu waktu kita bayarkan. Sehingga karena keutamaan untuk membayar utang inilah, maka utang disimpan di depan. Seperti itu. Aset atau harta dibagi menjadi dua. Ada harta lancar dan ada harta tetap. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa harta lancar ini adalah harta yang mudah habis dan liquid. Sementara harta tetap ini tidak mudah habis. Apa contohnya? Untuk harta lancar, biasanya yang mudah habis adalah uang tunai, cash, atau dalam bahasa akuntansi disebut sebagai akun kas. Kemudian ada piutang, ada perlengkapan, kemudian ada sewa dibayar di muka, dan lain-lain. Sementara untuk harta tetap, kita mengenal harta yang tidak mudah habis, salah satunya adalah perawatan, kemudian gedung, mesin, merek, dan lain-lain. Saking banyaknya akun harta dan beberapa transaksi dalam keuangan atau akuntansi keuangan itu biasanya berkutat di sisi kiri harta, maka harta ini disebut sebagai aktiva karena sisi yang paling banyak aktif pada saat transaksi keuangan. Sementara di sisi kanan, utang kita bagi menjadi dua, yaitu utang jangka panjang, kemudian ada utang jangka pendek. Ini bergantung pada termin pembayaran hutang dari mulai 0 sampai dengan 1 tahun sampai dengan 1 sampai 3 tahun atau lebih, gitu ya. Seperti itu. Contoh utang jangka panjang, misalkan utang hipotek. Kalau misalkan ambil utang perbankannya lebih dari 10 tahun, maka disebut sebagai utang bank. Sementara utang jangka pendek, misalkan utang usaha dan lain-lain. Komponen modal dipengaruhi oleh dua hal, yaitu price atau pengambilan untuk kepentingan pribadi, namun nanti perlu untuk diganti, dan pendapatan. Jika price ini bisa mengurangi modal, pendapatan justru malah menambah modal. Ketika
usaha kita punya laba, punya pendapatan, income masuk, maka dia akan menambah modal. Selain komponen harta, utang, modal, terdapat satu komponen dalam bisnis atau dalam pencatatan akuntansi di mana transaksi ini akan keluar tetapi imbasnya tidak secara langsung berada dalam lingkaran bisnis, tetapi pengeluaran ini perlu untuk dilakukan, yaitu expenses atau biaya atau beban. Beban merupakan biaya yang perlu untuk kita keluarkan. Dia merupakan pengorbanan kita untuk bisa menghasilkan pendapatan pada akhirnya. Dan beban-beban ini macam-macam, dari mulai beban gaji, kemudian beban listrik, beban air, beban wifi mungkin sekarang, dan masih banyak jenis-jenis beban yang lain. Komponen dari debit dan kredit ini atau aktiva dan pasifa ini kita mengurutkannya dalam nomor urut. Aset itu 1, liability 2, equity 3, pendapatan dia tersendiri ya 4, dan beban-beban dia juga tersendiri 5, sehingga kita punya 5 kelompok akun besar dalam akuntansi. Nah, itu tadi penjelasan tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, sistem double entry ini akan kita gunakan untuk persamaan akuntansi baik di perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur. Dalam konsepsi SMA, kita akan belajar untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Pastikan bahwa teman-teman mengerti kaidah tentang double entry sehingga menjadi alat untuk memahami bagaimana struktur atau siklus akuntansi berikutnya dari sisi pencatatan sampai dengan laporan keuangan akuntansi. Terima kasih Sobat Sukses Mulia, semoga videonya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.